Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 praktikum TPHP akan menjelaskan sedikit tentang uji sensori ikan asin nila. Kenalkan, nama saya M. Muhammad Perkasa Prawira dengan ujung NIM 000162. Perkenalkan, nama saya Rosar dengan NIM ujungnya 25. Perkenalkan, nama saya Nazat Lima dengan ujung NIM 33. Perkenalkan, nama saya Aini Putriwanda dengan ujung NIM 15. Perkenalkan, nama saya Ifdatur Rahman dengan ujung NIM 12. Perkenalkan, nama saya Manarul Huda dengan ujung NIM 030. Perkenalkan, nama saya Rion Arya Putra dengan NIM 18. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Hakim dengan ujung NIM 26. Saya Ardita Wilandari dengan NIM 019. Baik, langsung saja di sini ke pendahuluan yang akan dijelaskan oleh saudara Ifdatur Rahman. Oke. Apa sih itu penggaraman? Penggaraman adalah metode pengolahan ikan dengan menambahkan garam hingga konsentrasi NaCl-nya itu tinggi. NaCl itu netral, yang dimana Na+ dan Cl-, dan keringkan lalu menciptakan bahan produk yaitu ikan asin, sehingga produk ikan asin itu bisa tahan lama. Selanjutnya untuk metode penggaraman di sini ada 4. Yang pertama ini penggaraman kering atau dry salting. Selanjutnya ada penggaraman basah wet salting, penggaraman campuran can salting, dan terakhir ada penggaraman kombinasi. Untuk penggaraman kering sendiri di sini caranya yaitu ikan dilumuri garam, selanjutnya diletakkan pada wadah lalu dijemur. Yang kedua ada penggaraman basah, di mana si garam dilaruti ke dalam air, lalu si ikan dimasukkan ke dalam larutan air berisi garam tersebut. Kemudian yang ketiga ada penggaraman campuran. Penggaraman campuran ini hampir sama dengan penggaraman kering, yaitu dry salting. Namun perbedaannya di penggaraman campuran adalah penggaraman campuran tidak menggunakan wadah. Selanjutnya yang terakhir ada penggaraman kombinasi. Untuk penggaraman kombinasi ini campuran antara penggaraman kering dan penggaraman basah. Nah, selanjutnya ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada ikan, lalu ada talenan untuk tatakan ikannya, ada timbangan untuk menimbang ikan dan garam, ada pisau untuk menyiangi ikan atau mengeluarkan isi perut ikan. Selanjutnya ada garam krosok untuk melumuri ikan dengan garam itu, dan yang terakhir ada baskom untuk wadah si ikannya. Dilanjut, di sini ada prosedur kerja mengenai penggaraman. Prosedur yang pertama yaitu ikan dibersihkan lalu disiangi hingga bagian dalam bersih. Lanjut di proses kedua yaitu lumuri ikan di bagian luar hingga dalam dan memiliki konsentrasi garam 5%, 15%, hingga 25% dan 35%. Lanjut didiamkan selama 7 jam hingga garam tersebut menyerap ke daging ikan tersebut. Dilanjut ikan di oven selama 12 jam dengan suhu 60 derajat Celcius. Lalu ikan diuji mutu organoleptiknya. Lakukan analisis statik pada uji organoleptiknya ikan asin menggunakan software SPSS dan melakukan uji Kruskal Wallis. Nah, di sini dilanjut ke pembahasan yang dimana pembahasan itu mengamati beberapa sampel. Di antaranya ada sampel kenampakan, aroma, tekstur, dan rasa. Jadi pada sampel kenampakan dapat dilihat dari grafiknya. Jadi kami kelompok 3 yang dimana kelompok 3 itu mendapatkan hasil atau nilai sebesar 7,3. Yang dimana sangat rendah atau bisa juga disebut kenampakan dari kelompok kami itu menunjukkan bahwa kelompok kami tidak layak atau kurang baik. Baik, dari aroma, hasil dan pembahasan di sini. Jadi aroma dari kelompok 3 di sini cukup tinggi ya, berbanding terbalik dari kenampakannya, dan aromanya di sini mendapatkan nilai 8,15 dan lebih tinggi daripada kelompok lainnya. Oke, selanjutnya ini ada grafik yang tekstur ini hampir sama kenampakan, tapi dia tuh lebih ke dikitnya ya, angka 5,92. Oke, selanjutnya rasa. Yang terakhir ada rasa. Di sini kelompok kita 2 terbalik dari kelompok 4 dengan skor 7,91. Jadi kesimpulannya dari uji sensoris ikan asin nila ini, setiap konsentrasi garam dengan konsentrasi 5, 15%, 25%, dan 35% sangat mempengaruhi mutu organoleptik secara berbeda, sehingga kadar optimal tergantung pada aspek mutu yang ingin ditonjolkan. Terima kasih. Baik, cukup sekian, hanya itu saja yang dapat
kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok mana?